teman-teman, kali ini ya, Keren akan melaksanakan webinar yang bertemakan Sulawesi, Power Beyond the Coastline. Dan juga ya, terutama untuk dukungan media partner, kita mengucapkan terima kasih kepada Social Event yang telah mendukung acara kami pada hari ini. Oke, teman-teman, tadi kita sudah disebutkan ya, bahwa hari ini kita akan jalan-jalan online ke Sulawesi. Kami di Grand Lule Manado, di Tongkaina. Kalau Bapak Ibu tahu Bunaken, jadi disitulah tempat kami di Manado, masih masuk ke Manado. Jadi di Grand Lule itu resort yang punya dive center, yang punya zipline salah satu terpanjang di Indonesia, zipline Flying Fox. Tentu saja ada hotel untuk stay. Seperti yang dibilang Mbak Cynthia tadi, untuk staycation atau kepentingan lain. Di Grand Lule ini topografinya mirip seperti Sulawesi Utara kecil, Mbak Cynthia dan teman-teman. Jadi ada bukit, ada pantai, ada mangrove. Kita punya front yard-nya itu, halaman depannya Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, dan Siladen. Jadi kalau lihat sunset bisa dapat 7 macam sunset, warna sunset warna langitnya di titik terdekat Bunaken di Grand Lule. Pandemi ini menyamakan kita di titik nol, Mbak Cynthia. Jadi teman-teman dari Wakatobi, mungkin dari Sulawesi, dari Manado, menyamakan titik nol dengan Bali yang lebih dulu dikenal mungkin di mancanegara. Kenapa menyamakan di titik nol? Karena akhir-akhir ini travel agent dari luar sudah mulai bertanya-tanya untuk memulai lagi dari nol, edukasi nol kita sebut. Jadi bertanya lagi tentang Sulawesi, tentang Manado, tentang Bali. Jadi semua sama-sama mulai dari nol. Jadi dengan digitalisasi saat ini lebih mudah bagi teman-teman di seluruh Indonesia untuk mengenalkan daerahnya. Saya yakin di semua daerah punya ceritanya. Di Manado ada Pulau Manado Tua, yang konon katanya ada ikan raja laut yang 65 juta tahun lalu sudah hidup. Kemudian ada cerita harta karun Portugis. Ada Pulau Manado Tua yang katanya orang Portugis kalau masuk ke sana nggak pernah bisa masuk. Bahkan komunitas netizen yang bergerak di bidang promosi pariwisata daerah yang langsung dibawa oleh Kementerian Pariwisata. Kalau di daerah itu bermitra langsung dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Manado. Next. Nah, Wakatobi itu kita berbentuk pulau ya. Jadi Wakatobi itu merupakan akronim dari 4 pulau utama, yakni Wangi-Wangi, Kaledupa, To-nya itu Tomia, B-nya itu Binongko. Namun dalam perkembangannya sekarang itu masing-masing pulau tadi itu telah dipecah menjadi 2 kecamatan. Jadi Wakatobi itu totalnya ada 8 kecamatan. Apa istilahnya? Punya kalimat yang paling menjual dari sejak awal Wakatobi eksis itu sebagai Wakatobi the real underwater paradise. Jadi kita itu memiliki slogan sebagai Wakatobi itu sebagai surga nyata bawah laut. Karena kita berada di pas di titik tengah di jantung segitiga karang dunia. Namun di Wakatobi tidak hanya bawah lautnya saja yang kita ingin tonjolkan, namun banyak hal, banyak budaya juga yang bisa kami tampilkan, kemudian banyak juga tradisi yang bisa kami berikan jika ingin berkunjung ke Wakatobi, dan yang paling tidak kalah menariknya adalah kita punya pemukiman suku Bajo juga yang terbesar. Jadi kita itu punya Bajo
masa penjajahan dulu itu mereka digadang-gadang sebagai manusia laut. Mereka adalah perompaknya laut. Mereka adalah bajak laut. Nah, yang paling menarik tidak rasanya aneh kalau misalkan kita datang ke keraton namun tidak menyaksikan aktivitas yang memang turun-temurun dibuat oleh terutama ibu-ibu. Nah, jadi bisa dilihat di slide itu ibu-ibu rumah tangga, masih keluarga semua itu kayaknya. Ibu-ibu rumah tangga itu sedang membuat salah satu tenun sarung yang kita sebutnya di daerah Lia itu sarung lejan. Saya belum tampilkan di slide itu. Kemudian di samping kanan, samping kiri itu ada baruga. Jadi itu merupakan salah satu pintu masuk dari luar ke benteng menuju ke dalam bentengnya. Oke, next. Ini yang tidak kalah menarik. Jadi atraksi budaya di benteng Keraton Lia itu kita ada yang namanya Posepaa. Nah, Posepaa ini dilaksanakan hanya pada saat selesai Lebaran Idul Adha. Jadi masyarakat di sana itu Idul Adha dan Idul Fitri. Pada saat setelah Lebaran Idul Adha atau Idul Fitri, setelah sholat berjamaah di lapangan, itu masyarakat di sana itu memiliki tradisi untuk kumpul. Jadi mereka berkumpul di area benteng. Ini tepatnya ini di area benteng yang tadi masjid yang kita lihat di slide sebelumnya. Itu ada lapangan di depannya, halamannya luas. Itu dijadikan arena untuk menampilkan atraksi budaya. Nah, atraksi budaya ini merupakan adu ketangkasan, silat kaki istilahnya. Yang silat kaki. Nah, jadi ada dua kelompok masyarakat yang saling bergandengan tangan itu jumlahnya tidak terbatas. Apakah 2 orang, 3 orang, atau berapa orang, itu mereka saling bergandengan tangan sebagai pasangan yang nantinya akan menyerang pasangan yang lain. Nah, ini diadu ketangkasan kaki istilahnya. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diminta untuk menjelaskan jejak Belanda yang ada di Wakatobi. Oke, sebelumnya Wakatobi itu sama yang dikatakan sama Kak Laude tadi, bahwa Wakatobi merupakan akronim dari 4 pulau utama, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Wakatobi itu sendiri, Kabupaten Wakatobi sama luasnya dengan Taman Nasional Wakatobi itu sendiri. Luas wilayah dari Wakatobi ini 3% dari luas wilayahnya adalah daratan dan 97% itu adalah perairan. Boleh di next. Oke, ini adalah salah satu peninggalan yang ada di Pulau Wangi-Wangi, peninggalan Belanda di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi. Kurang lebih jaraknya 8 km dari ibu kota Kabupaten Wakatobi, yaitu Wanci, dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 kurang lebih 15 menit. Tinggi mercusuar itu kurang lebih 30 meter dari atas tanah dan 150 meter dari permukaan laut. Kemudian apa ketika kita naik di atas mercusuar ini yang kita bisa melihat ada Pantai Waha, kemudian perkampungan Waha, dan beberapa perkebunan, serta ada resort seperti Patuno Beach Resort. Kemudian ada juga Benteng Olo sama. Jadi Kesultanan Buton itu banyak membangun benteng-benteng sebagai bentuk pertahanan mereka. Benteng Olo dan Masjid Tua, masjidnya yang seperti gambar yang kita lihat, terdapat di Desa Buranga. Kecamatan ini terdapat di Kecamatan Kaledupa. Nah, Keraton Buton ini terletak di Kota Bau-Bau. Dari benteng-benteng yang saya jelaskan tadi,
ini adalah pusat dari Kesultanan Buton itu sendiri. Itu bentuk yang berbentuk lingkaran ini dengan panjang keliling kurang lebih 2.740 meter. Benteng Keraton ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dan Guinness Book Record yang dikeluarkan bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Kemudian Benteng Keraton Buton dibangun pada abad 16 oleh Sultan Buton ketiga bernama Lasangaji yang bergelar Sultan Kaimuddin. Wakatobi juga sedikit informasi bahwa Wakatobi adalah Coral Triangle Center, pusat segitiga karang dunia. Simata Biru ini adalah persilangan dari suku Buton dan suku Portugis yang seperti yang di spoiler dari Pak Ares tadi di awal, ada ini ya, ada persilangan yang Portugis sehingga ada beberapa keunikan terjadi. Kolonialisasi yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, judul saya yaitu adalah bangunan kolonial sebagai muatan wisata sejarah di Sulawesi Selatan. Slide. Ya. Mohon di slide ya. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa perusahaan Indonesia Timur atau VOC nampaknya terobsesi untuk memperoleh dan mempertahankan monopoli perdagangan rempah-rempah sejak awal kehadirannya di Asia Tenggara, dan tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuannya setelah Spanyol terusir dari Maluku pada tahun 1662. Makassar lalu menjadi sasaran karena dianggap menjadi kawasan strategis, sehingga muncul ambisi untuk menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan. Oleh karena itu, dalam aliansi dengan Arupalaka sebagai Raja Bone, VOC berhasil menggempur dengan benteng Somba Opu pada tahun 1667, dan puncaknya itu adalah Perjanjian Mongaya yang menandai awal mula pembangunan kawasan kota kecil yang berada di sekitar benteng berstatus sebagai gemente yang dikepalai oleh seorang wali kota atau Purgemente. Selanjutnya ini ada Radvan Justitiah. Pada masanya gedung ini dapat dikatakan terbesar dan termegah serta lokasinya yang strategis. Dahulu bangunan ini berfungsi sebagai tempat pengadilan untuk orang-orang Eropa, Tionghoa, bangsawan, dan pribumi. Tampaknya gedung ini memperlihatkan perhatian orang Belanda terhadap Makassar dalam bidang hukum saat dinyatakan sebagai gemente dalam rangka politik desentralisasi. Di masa sekarang bangunan ini tetap eksis sebagai kantor pengadilan negeri Makassar. Setelah kantor wali kota Makassar. Semenjak pembentukan pemerintahan Broad Ost atau Timur Besar pada tahun 1938, kota Makassar menjadi ibu kota administratif bagi seluruh wilayah kepulauan di Hindia Belanda di sebelah timur Nusantara. Jadi teman-teman, ternyata kota Makassar dulu pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Timur. Dan tentu saja sebagai kota besar pada masanya, kota Makassar memiliki ciri-ciri bangunan yang merepresentasikan suatu keadaan. Selanjutnya ada Museum Kota Makassar. Pada awalnya, Museum Kota Makassar berfungsi sebagai kantor pimpinan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan lingkup Makassar di masa lampau dalam bentuk gemente. Lalu, seiring dengan perpindahan kantor gubernur ke Panaikang pada masa Presiden Soeharto, kantor Pemda Makassar akhirnya berpindah ke kantor gubernur yang lama, sehingga bangunan ini beralih fungsi menjadi museum dengan gaya arsitektur Romawi campuran neoklasik, dan diisi dan diramaikan oleh koleksi-koleksi peninggalan kolonialisme di Makassar. Slide.